Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang kompetensi kepribadian guru. Ya, kompetensi adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana mengevaluasi kinerja sendiri, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan. Ya, indikator kompetensi kepribadian guru yaitu indikator yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menilai seorang guru memiliki kompetensi kepribadian atau tidak, yaitu kepribadian yang mantap, stabil. Stabil dalam hal ini untuk menjadi seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil. Ini penting karena banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang mantap dan kurang stabil. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut ditiru dan dicontohkan dan perilakunya. Oleh sebab itu, sebagai guru kita harus bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua yaitu kepribadian yang dewasa. Sebagai seorang guru kita harus memiliki kepribadian yang dewasa, karena terkadang banyak masalah pendidikan yang muncul yang disebabkan oleh kurangnya dewasa seorang guru. Kondisi kepribadian yang demikian sering membuat guru melakukan tindakan-tindakan yang tidak profesional, tidak terpuji, bahkan tindakan-tindakan tidak senonoh yang merusak citra dan martabat guru. Sebagai seorang guru seharusnya kita menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik. Artinya kepribadian akan turut menentukan apakah para guru dapat disebut sebagai pendidik yang baik atau sebaliknya justru menjadi perusak anak didiknya. Sikap dan citra negatif seorang guru dan berbagai penyebabnya seharusnya dihindari jauh-jauh agar tidak mencemarkan nama baik guru. Memiliki etos kerja sebagai guru. Seorang guru perlu memiliki etos kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru, pendidik, dan pengajar. Dengan etos kerja tersebut, seorang guru harus selalu mengevaluasi kemampuan yang dimilikinya dan harus selalu meningkatkan kemampuan tersebut. Yang ketiga, kepribadian yang arif. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kepribadian yang disiplin dan arif. Hal ini penting karena masih sering kita melihat dan mendengar peserta didik yang perilakunya tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan sikap moral yang baik. Oleh karena itu, peserta didik harus belajar disiplin dan gurulah yang harus memulainya. Dalam menanamkan disiplin, guru bertanggung jawab mengarahkan berbuat baik menjadi contoh sabar dan penuh pengertian. Mendisiplin peserta didik harus dilakukan dengan rasa kasih sayang, dan tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian materi, tetapi harus dapat membentuk kompetensi pribadi peserta didik, sehingga sebagai seorang guru kita harus menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Artinya, sebagai seorang guru, kita juga bertindak sebagai pendidik dan murid sebagai anak didik, sehingga dapat saja dipisahkan kedudukannya. Akan tetapi, mereka tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan diri murid dalam mencapai cita-citanya. Disinilah kemanfaatan guru bagi orang lain untuk murid benar-benar dituntut. Menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Artinya, sebagai seorang guru dalam perlu sekali memiliki sifat terbuka, baik dalam berpikir maupun dalam bertindak. Seorang guru harus jujur baik kepada lembaga pendidikan di mana ia bernaung, kepada kepala sekolah maupun guru, serta kepada peserta didik dan masyarakat. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa. Berwibawa mengandung makna bahwa seseorang guru harus memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik.
Artinya, guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya, terutama di depan murid-muridnya. Di samping itu, guru juga harus mengimplementasikan nilai-nilai tinggi, terutama yang diambilkan dari ajaran agama, misalnya jujur dalam perbuatan dan perkataan, tidak munafik. Ya, memiliki perilaku yang disegani, artinya seorang guru dalam ucapan, pakaian, dan perbuatan harus mampu memberi teladan yang baik, khususnya kepada peserta didik dan masyarakat, agar ia disegani dan dipandangi sebagai seorang guru yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang mulia. Yang kelima, menjadi berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik. Guru harus berakhlak mulia karena guru adalah seorang penasehat yang peserta didik bagi para orang tua dengan berakhlak mulia. Dalam keadaan bagaimanapun, guru harus memiliki rasa percaya diri, istiqomah, dan tidak tergoyahkan kompetensi. Kompetensi kepribadian guru yang dilandasi dengan akhlak mulia tentu saja tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi memerlukan ijtihad, yakni usaha sungguh-sungguh, kerja keras tanpa mengenal lelah, dan niat ibadat tentunya. Dalam hal ini, guru harus merapatkan kembali barisannya, meluruskan niatnya, bahkan menjadi guru bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi, memperbaiki ikhtiar terutama berkaitan dengan kompetensi kepribadiannya, dengan tetap bertawakal kepada Allah SWT. Melalui guru yang demikianlah kita berharap pendidikan menjadi ajang pembentukan karakter bangsa. Untuk menjadi teladan bagi peserta didik, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan oleh seorang guru akan mendapatkan sorotan peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru, yaitu bertindak sesuai dengan norma religius, iman, takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, memiliki perilaku yang teladani peserta didik. Artinya, guru sebagai teladan bagi muridnya harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan, idola dalam seluruh segi kehidupannya. Esensi kompetensi kepribadian guru, semuanya bermuara ke dalam inti pribadi guru. Kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial yang dimiliki seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran pada akhirnya akan lebih banyak ditentukan oleh kompetensi kepribadian yang dimilikinya. Tampilan kepribadian guru akan lebih banyak mengaruhi minat dan antusiasi anak dalam pengikut kegiatan pembelajaran. Pribadi guru yang santun, respek terhadap siswa, jujur, ikhlas dapat diteladani, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dalam pembelajaran apapun jenis mata pelajaran. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.